Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang ada di rumah, seluruh warga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini masih dalam masa pandemi. Kita akan beribadah hari Minggu yang dilaksanakan melalui channel YouTube GPIB Marturia dan dapat diakses melalui jaringan internet di rumah masing-masing. Meskipun demikian, seluruh anggota keluarga dapat mempersiapkan diri, berpakaian yang rapi, menyediakan Alkitab, mengatur posisi tempat duduk, serta power bagi gadget dan kuota pulsa yang cukup untuk mengakses internet. Mohon mengikuti dengan tertib supaya saat ibadah, meskipun di rumah masing-masing, konsentrasi kita tidak teralihkan dengan keperluan-keperluan pribadi atau keluarga yang masih bisa ditunda sejenak. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah minggu saat ini disampaikan oleh Pendeta Rocky Samuel Karinda. Kita masuk dalam saat teduh. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam ibadah minggu di minggu ke-12 sesudah Pentakosta ini terambil dari kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23 sampai dengan 24 yang berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu.
Jemaat, marilah kita berdoa kepada Allah. Bapa kami yang di surga, puji syukur atas kehadiran-Mu yang selalu ada dan hadir di saat kami menghadapi tahun-tahun kehidupan yang bergerak cepat, yang ditandai dengan derasnya arus perubahan dan perkembangan informasi dan teknologi. Kami umat-Mu mengalami terpaan perubahan di berbagai aspek kehidupan, sosial ekonomi, ekologi, dan politik. Perubahan tersebut sangat masif dan merata, bahkan menyentuh ruang-ruang kehidupan yang dahulu sangat pribadi. Mohon perlindungan dan bimbingan-Mu ya Bapa, sebab kami rapuh dan rentan. Kami tidak punya energi yang cukup untuk membendung dan melindungi diri beserta keluarga kami. Bahkan saat kami berkumpul di rumah, bukan kebahagiaan dan kedamaian yang kami bagikan. Justru kami berada dalam keterasingan satu dengan lainnya. Ada perbedaan pola pikir yang cukup mencolok yang membentuk jarak antara anggota keluarga di dalam rumah masing-masing. Kami juga gagap untuk berkomunikasi dan mengungkapkan perasaan dan pikiran dengan sabar, cerdas, membangun, dan penuh kasih. Kami cenderung mau menang sendiri dan enggan menerima pendapat atau nasihat sesama anggota keluarga. Ampuni kami karena cenderung mengikuti arus informasi dan teknologi. Setiap informasi acap kali kami serap mentah-mentah tanpa disaring, dicerna, dan tanpa konfirmasi, sehingga dengan segera menggerus fondasi iman, kepribadian, dan ikatan relasi anggota keluarga. Bapa kami pencipta langit dan bumi, Engkau berkuasa atas hidup kami. Ajarkan kami melalui Roh Kudus-Mu agar mengedepankan firman-Mu, serta mau menyediakan waktu untuk merenungkan firman-Mu. Sebab itulah sumber kekuatan dan penuntun pola pikir kami menjadi seirama dengan kehidupan beriman yang Engkau kehendaki. Jadikan kami anak-anak-Mu yang berkemampuan untuk mengasihi sesama dan membawa kedamaian dimanapun kami berada, termasuk saat berada di rumah keluarga kami masing-masing. Terpujilah Tuhan Allah yang tidak pernah terlambat, selalu baik dan ajaib segala karya-Mu. Melalui doa dan ibadah, hendak kami puji dan muliakan nama-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa kami di surga. Amin. Sejauh
air matamu dan memulihkanku. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia hanya sejauh doa. Dia mengerti air matamu dan memulihkanku. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman-Nya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, di tengah berbagai pergumulan hidup kami menyaksikan penyertaan Tuhan. Di tengah kehidupan kami berkeluarga, kami menyaksikan penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah kami berhidup, bermasyarakat, hidup di tempat kami bekerja dan dimanapun berada, kami telah menyaksikan dan mengalami kasih Tuhan yang menyelamatkan kami. Dan karena itu ya Bapa, tuntun kami saat ini untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, karena Allah yang selalu ada dan setia menyertai kami. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan firman. Firman yang mempersiapkan kami untuk hadir di tengah-tengah dunia ini dan bersikap perilaku sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang indah untuk kami membaca dan merenungkan firman. Curahan Roh Kudus-Mu membuat kami mampu untuk mendengarkan dan bahkan memahaminya dengan baik. Dan kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami juga berani dan dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita melakukannya dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang telah Kristus kehendaki. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga kekal selama-lamanya. Anak-anak-Mu siap mendengarkan firman. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26 yang menyatakan, "Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah
untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta ini, kita bersyukur kita selalu dalam penyertaan Tuhan, dan dalam kasih-Nya kita diberikan waktu yang indah untuk kembali membaca dan diberkati melalui firman Tuhan, sebagaimana yang sudah kita baca bersama-sama dari kitab Roma pasalnya yang ketiga, ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Dalam Sabda Guna Dharma Krida dari Sinode GPIB, judul renungan kita adalah Kristus menjadi jalan pendamai. Nah, jemaat Tuhan, apa yang dimaksud Kristus menjadi jalan pendamai? Tentu saja Kristus atau Mesias ini adalah gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus, karena Dia sudah menyelamatkan, tetapi bukan menyelamatkan seperti yang diharapkan oleh orang Israel, yaitu keselamatan dari bangsa Romawi yang menjajah atau penjajahan-penjajah lainnya. Tapi yang dimaksud sini adalah Kristus menjadi jalan pendamai, yaitu Kristus yang membawa keselamatan, tapi yang diselamatkan adalah kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang menderita di dalam dosa, kehidupan manusia yang tidak layak berada di hadapan Allah, tetapi melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka manusia diselamatkan. Atau dalam bacaan kita tadi, mendapatkan pembenaran. Karena Kristus sudah menebus, maka orang yang berdosa tadi dibenarkan oleh keselamatan yang dianugerahkan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, yang jadi penebus bagi dosa manusia. Jadi kalau Kristus menjadi jalan pendamai, berarti bahwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita menerima sebagai juru selamat, perilaku dan sikap hidup kita harus mendatangkan kedamaian. Apa yang dimaksud dengan kedamaian? Damai itu berarti tidak ada pertengkaran, tidak ada kekacauan, tidak ada perdebatan, tidak ada yang namanya kerusuhan, tidak ada namanya perang dan lain sebagainya, pertikaian. Tetapi yang paling penting adalah keadaan yang penuh dengan ketenangan, keteduhan, dan juga suasana yang penuh dengan sukacita. Jadi itu yang dimaksud menjadi pendamai. Nah, bacaan kita dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26 adalah bagaimana Paulus yang berupaya untuk menjelaskan sesuatu kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma tentang bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang diselamatkan oleh Kristus. Mereka dibenarkan, manusia itu dibenarkan karena Kristus. Jadi orang Kristen yang ada di Roma hendaknya hidup dalam damai. Karena apa? Mereka dahulunya berdosa dan sekarang mereka sudah dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan oleh Allah ini artinya bahwa segala dosa-dosa mereka tidak lagi menjadi acuan dalam keselamatan, tetapi mereka yang menerima Kristus, maka mereka memperoleh, sudah layak mendapatkan keselamatan tanpa diperhitungkan dosa-dosanya yang ada. Jadi orang yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus, orang yang menerima Kristus sebagai Sang Juru Selamat hidupnya, maka
apapun dosanya, dia tidak diperhitungkan lagi berdasarkan dosanya, tetapi dia sudah diselamatkan oleh Allah. Artinya dia sudah dibenarkan. Kesalahannya tidak lagi diperhitungkan, tetapi ia dibenarkan oleh Allah. Dia layak mendapatkan keselamatan. Nah, sekarang ini, kenapa sampai Paulus menyatakan demikian? Bahkan di ayat 22 dikatakan, kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Berarti yang Paulus ingin jernihkan, yang Paulus ingin clearkan adalah persoalan di mana orang yang membeda-bedakan. Paulus bilang, di dalam iman kepada Kristus tidak ada perbedaan. Dan pembedaan itu, orang yang membeda-bedakan, maka orang itu berdosa. Kenapa? Di ayat 10 yang kita tidak baca dan ayat 11, pasal 3, ayat 10 dan 11 dalam kitab Roma, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sudah berdosa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dikatakan tidak ada yang mencari Tuhan. Sama seperti sikap Adam dan Hawa meninggalkan Tuhan. Jadi orang yang beriman di ayat 22, karena beriman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada lagi perbedaan. Jadi kebenaran, keselamatan dari Allah, Allah yang membenarkan orang-orang yang berdosa di dalam Kristus yang sudah mati dan bangkit, dan karena beriman maka tidak ada lagi bahwa bagi semua orang, itu dikatakan bagi semua orang, tidak ada pembedaan. Bagi semua orang percaya, tidak ada pembedaan. Masalahnya adalah di Roma terjadi percecokan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Non-Yahudi tentu saja orang yang bukan berasal dari keturunan Israel. Begitu kira-kira. Jadi mereka yang sudah percaya kepada Kristus ada dua golongan, yaitu golongan dari orang Israel yang datang dari Yerusalem, mereka yang tinggal di sana dan mereka kemudian menetap, tapi kemudian percaya kepada Kristus, dan mereka belajar juga tentang kekristenan. Orang-orang dari Israel yang datang membawa kekristenan, mereka yang percaya kepada Kristus tapi berasal dari suku Yahudi, menganggap bahwa untuk menjadi Kristen sesungguhnya juga harus tahu hukum Taurat. Persoalannya adalah bahwa di Roma ada juga orang yang bukan Yahudi, yang tidak mengenal hukum Taurat, dan mereka menjadi Kristen tanpa berperilaku, berbuat, bertindak seperti orang-orang Yahudi, melaksanakan ritus-ritus, ritual-ritual seperti yang diajarkan oleh nenek moyang orang Yahudi, imam-imam Yahudi. Misalnya hari Sabat tidak makan makanan yang haram dan makanan-makanan yang berbeda, begitu, makan makanan yang tertentu saja, tidak semua makanan bisa dimakan dan lain sebagainya. Ada peraturan-peraturan yang harus dilakukan. Tetapi menurut orang-orang non-Yahudi, mereka tidak perlu lakukan itu. Sehingga terjadi perdebatan erat, perdebatan yang kuat di antara mereka, walaupun sesama Kristen percaya kepada Kristus yang juru selamat, yang satu menganggap bahwa dengan melakukan hukum Taurat maka mereka akan menjadi Kristen sesungguhnya, sedangkan yang lain mengatakan tanpa hukum Taurat saya sudah selamat. Yang satu menganggap dirinya adalah yang benar, yang satu menganggap dirinya kuat. Dia benar karena Kristen dan hukum Taurat dilaksanakan, sedangkan yang menganggap dirinya kuat karena tanpa hukum Taurat mereka pun sudah selamat. Nah, mana yang benar? Kira-kira Bapak Ibu tahu tidak mana yang benar? Bagi Paulus, dia tidak mau bicara soal siapa yang benar. Kalau kita baca di pasal yang ketiga dari kitab Roma, Paulus kembali ya ayat 10 dan 11 tadi. Dia tidak mengatakan siapa benar, dia mengatakan siapa yang berdosa. Dia katakan begitu. Sebab ada tertulis tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Dan itu Paulus ambil ayat 10 sampai 12 itu diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan hal yang sama. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita di sini dikatakan oleh Mazmur tadi,
pasalnya yang ke-14. Di ayatnya yang kedua ya, dikatakan Tuhan memandang ke bawah dan kepada anak surga anak-anak manusia, apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Mereka semua menyeleweng, mereka semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya. Ayat satunya, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik membuat mereka tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi. Dan ternyata menurut bacaan kita tidak ada, semua orang sudah berbuat dosa. Jadi Paulus mengatakan akar dari pertengkaran mereka menunjukkan bahwa mereka belum selamat. Mereka adalah masih orang-orang yang berbuat dosa. Mereka adalah orang-orang yang lebih mementingkan diri sendiri. Kenapa? Karena kalau kita lihat kembali dalam kitab Kejadian, maka di situ kita akan melihat bagaimana akar dosa itu timbul. Khususnya dalam ayat pasal 3 juga, Kejadian pasal 3 ayat 6. Yaitu di sana digambarkan bagaimana Hawa berubah keinginannya karena godaan dari ular, dari buah yang dilarang dimakan, dari pohon yang dilarang dimakan, pengetahuan yang baik dan jahat oleh Allah, dari dia taat pada Allah karena tidak tahan godaan atau karena menerima godaan, maka keinginannya, hatinya berubah. Dari taat kepada Allah berubah menjadi tidak taat. Dari sesuai perilakunya dengan kehendak Allah menjadi tidak sesuai. Akhirnya dia makan. Jadi akar dari dosa itu karena keinginan hati dan gagal melawan godaan. Godaan yang merubah keinginan hati. Jadi hati-hati jika berhadapan dengan godaan. Godaan itu tentu saja segala argumen, segala pendapat, segala wacana yang berbeda dengan firman Tuhan, yang mengarahkan dengan arah yang berbeda dengan arah Allah. Kalau Allah menyuruh mengasihi, maka dia membuat ayo membenci. Kalau Allah suruh menolong, maka dia menganggap biarkan saja. Kalau Allah bilang lakukan pekerjaan dengan baik, dia bilang bermalas-malasan. Misalnya di Amsal juga kita lihat seperti itu. Ada kebalikan antara yang diinginkan Allah dan yang tidak dikehendaki Allah. Dan itu muncul dari keinginan hati yang berubah karena tidak mampu melawan godaan. Jadi hati-hati dengan godaan dan juga yang bisa merubah keinginan hati. Artinya bisa merubah ketaatan pada Allah. Yang kedua, dalam pasal 3, Kejadian pasal 3 ayat 8. Ketika Allah datang dan berjalan di Taman Eden, dikatakan manusia dan Hawa atau Adam dan Hawa ini bersembunyi. Apa arti dari kata bersembunyi? Bersembunyi artinya melakukan tanpa dilihat, melakukan sesuatu tanpa ingin dilihat, kemudian ingin merahasiakan. Dalam hal ini Adam dan Hawa tahu ada Tuhan, tetapi mereka mau supaya perbuatan mereka terhindar dari pengawasan Allah, terhindar dari perhatian Allah, terhindar atau terlewati dari kesadaran Allah. Bagaimana Allah itu tahu bahwa mereka berbuat. Jadi mereka ingin supaya Allah tidak mengetahui apa yang mereka berbuat. Itu yang disebut dengan Adam dan Hawa bersembunyi. Jadi dosa adalah keinginan supaya orang ingin supaya perbuatannya tidak diketahui dengan Allah, oleh Allah, atau orang tidak ingin perbuatannya itu diketahui oleh orang lain karena sangat-sangat tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau ada perbuatan yang disembunyikan dan tidak, karena alasannya adalah tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang tadi saya bilang, dia ingin sembunyikan karena apa? Allah menyuruh dia mengasihi, tapi dia mengatakan bahwa dia ingin membenci. Jadi dia ingin menyembunyikan hal tersebut. Ketika Tuhan bilang menolong, dia kemudian bilang dia membiarkan. Nah, dia ingin menyembunyikan bahwa dia membiarkan. Jadi segala tindakan yang berupaya untuk menyembunyikan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu yang disebut dengan orang yang berdosa, orang yang bersembunyi dari hal yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah perbuatan dosa adalah saling menuduh. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 12, di situ dikatakan Adam mengatakan bahwa perempuan yang kau tempatkan di sisiku inilah yang memberikan aku sehingga aku makan.
Jadi Tuhan yang menempatkan Hawa di sisinya sehingga dia memakan. Jadi saling menuduh, melempar tanggung jawab, mempersalahkan orang lain, bahkan di sini mempersalahkan Tuhan. Dosa itu adalah sikap di mana seseorang menganggap bahwa kehadiran orang lain itu menyengsarakan dia atau membuat dia tidak baik, atau mengatakan bahwa orang lainlah yang menjadi patut disalahkan. Jadi sikap saling membenarkan, sikap saling menuduh yang tidak benar, kemudian sikap yang saling membenci, sikap yang saling tidak menyukai, itu adalah akar dari dosa. Ketika ada mulai menuduh, maka pada saat itu terjadi perbedaan di mana manusia mulai bertengkar. Jadi kita lihat, bersembunyi dari Tuhan, perubahan keinginan hati tidak mengikuti kehendak Tuhan, ujungnya adalah pertengkaran. Dan ujung pertengkaran inilah yang kemudian disebut tadi lawan dari kehadiran Kristus yang membawa perdamaian. Jadi kalau Adam dan Hawa berakhir dengan saling tuduh, saling bertengkar, maka Kristus hadir, dia membawa damai. Setelah mati dan bangkit, Kristus membuat kebenaran Allah diberikan pada manusia, supaya manusia itu menjadi damai. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus ingin mengatakan hal seperti itu. Dia mau mengatakan bahwa tidak ada lagi orang Kristen Yahudi mengatakan dia yang paling benar karena melakukan hukum Taurat. Bukan itu intinya. Juga bukan karena tidak perlu hukum Taurat, yaitu orang non-Yahudi, maka mereka menjadi orang Kristen yang kuat. Karena tanpa hukum mereka bisa selamat. Bagi Paulus itu juga tidak benar. Yang benar adalah menerima keselamatan dari Kristus yang sudah menebus dosa, karena tidak ada seorang pun manusia yang mampu menyelamatkan dirinya dari dosa, sehingga keselamatan itu hanya satu-satunya diperoleh dari Kristus Allah yang menjadi manusia. Maka Paulus mengajak di ayat 22 tadi, kebenaran Allah karena iman dalam Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab itu tidak ada perbedaan antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen Yahudi. Tidak ada yang membedakan, karena dua-duanya menerima anugerah yang sama. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau begitu apa yang harus dilakukan supaya tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi perpecahan, tidak ada saling menuduh, ya seperti yang dikatakan oleh kitab Kejadian tadi, kenapa manusia jatuh dalam dosa, yaitu apa yang harus dilakukan orang untuk menjadi pendamai seperti Kristus. Menurut bacaan Alkitab kita, terdapat, saya ingin kita melihat dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-10, ayat 43 sampai 45. Markus pasal 10, ayat 43 sampai 45, sebenarnya adalah bagian dari bacaan dalam perikop permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani, yaitu berisi tentang Yakobus dan Yohanes yang ingin mendapat tempat di sebelah kanan dan kiri Allah. Lalu Yesus mengatakan, bukan kamu yang menentukan. Tempat itu adalah milik Tuhan, nanti Allah yang menentukan siapa. Bapak Ibu bisa silakan baca. Lalu kemudian murid-murid bertengkar karena itu. Lalu Yesus mengatakan, bukan begitu cara menyelesaikannya. Jadi murid-murid tidak boleh bertengkar lagi. Yang perlu dilakukan adalah bahwa kehidupan di dunia ini, yang paling penting adalah bagaimana ayat 43, 44, dan 45. Saya bacakan. Tidaklah demikian di antara kamu. Ya, kalau di dunia ini dengan peperangan, ingin melebarkan kekuasaan, bahkan ingin membawa damai pun orang berperang. Kalau kita baca dengan pemerintah dengan tangan besi, memerintah pembesar-pembesar dengan kekuasaan dan keras, mereka memerintah, tetapi Allah bilang yang mengikut Kristus bukan seperti itu.
Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi lawan dari berbuat dosa itu adalah bukan menjadi seorang yang kuat, seorang yang berkuasa, atau seorang yang tenar, tapi yang paling penting adalah bagaimana dia hidup menjadi seorang hamba dan melayani dengan baik dan benar. Seorang hamba adalah seorang yang memiliki Tuhan. Dan ketika Tuhan itu memerintah, maka hamba ini mau bekerja baik-baik supaya apa yang dia kerjakan itu bermanfaat, dan hasilnya bermanfaat bagi tuannya. Memiliki faedah bagi tuannya. Berguna bagi tuannya. Jadi, ketika seorang mau melayani, dia seharusnya seperti seorang hamba, yaitu melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi orang lain, berfaedah bagi orang lain. Dalam hal ini adalah orang itu harus memiliki kehidupan dan keselamatan. Jadi lawan dari berbuat dosa yang membuat manusia jatuh dalam maut, kebinasaan, dan penderitaan adalah bagaimana memiliki semangat, motivasi untuk melayani. Jadi karakter seseorang yang mengikuti Kristus, karakter seorang yang membawa pendamai, yaitu karakter yang harus menghadirkan prinsip pelayanan dalam sikap perilakunya. Pelayanan itu artinya apa? Bahwa apa yang dia kerjakan itu bermanfaat bagi orang lain. Ya. Bukan apa yang dia kerjakan bermanfaat bagi dirinya. Tidak, ternyata apa yang dia kerjakan bermanfaat bagi orang lain. Dan manfaat bagi orang lain itulah yang harus dia pelihara untuk menjaga agar keselamatannya tetap ada pada dirinya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, jika kita lihat tema tadi bahwa Kristus menjadi jalan pendamai, bagi untuk menjadi pendamai itu orang harus saling melayani. Begitu kata Markus pasalnya yang ke-10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Marilah kita juga hidup menjadi saling melayani. Kalau begitu saling melayaninya yang bagaimana? Jadi tadi ada akar dari dosa, yaitu hanya mementingkan keinginan hati. Kemudian yang kedua adalah ingin melakukan sesuatu tanpa diketahui, ingin menyembunyikan segala perbuatannya, karena dia tahu perbuatannya itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang ketiga adalah saling menuduh, membuat jadi ujungnya terjadi pertengkaran. Maka akar dari dosa ini harus dilawan. Dilawan dengan apa? Sikap dan perilaku saling melayani. Dan saling melayani itu bukan hanya sekedar melayani, tetapi setiap dia melakukan pelayanan itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, perilaku apa yang bermanfaat bagi orang lain? Saya mau menjelaskannya seperti ini. Ketika masih saya sekolah dasar dulu, ya, kami di sekolah itu setiap hari Sabtu selalu diberitakan guru untuk datang membawa alat-alat kerja. Itu bisa sapu, bisa alat mengelap jendela, kain mengelap jendela, sapu lidi atau sapu ijuk, atau juga bisa membawa kain pel, atau juga bisa membawa pemotong rumput. Ya, maksudnya apa? Ketika kita datang ke sekolah setelah olahraga, maka kemudian ada namanya kerja bakti. Dan di dalam kerja bakti itu masing-masing orang mengerjakan pekerjaannya. Kalau yang membawa sapu menyapu halaman, yang membawa kain lap melap kaca jendela, atau juga melap bangku dan kursi, dan yang lain juga membersihkan papan tulis. Kenapa? Kalau 1 minggu dipakai, papan tulis dulu masih dari kapurnya warna putih, lama-kelamaan papan tulis itu jadi putih karena kapur, dan itu harus dilap. Supaya bisa pada hari Senin nanti, minggu depannya, ketika ditulis, sudah hitam lagi papan tulisnya, dengan tulisannya itu bisa kelihatan. Kalau tidak dibersihkan, maka makin lama yang ditulis di papan itu sulit untuk dibaca. Nah, jadi mulai dibersihkan. Tapi pekerjaannya itu tidak dilakukan satu orang lalu dia mengerjakan keseluruhannya.
Di sekolah itu masing-masing dengan tanggung jawabnya dikerjakan, dan selesai dikerjakan maka kita akan melihat halaman bersih, teras sekolah bersih, kelas bersih, papan tulis bersih, jendela bersih, semuanya indah dan baik. Dan sebelum indah dan baik itu kita alami, kita mengerjakannya bersama-sama, tapi dengan tanggung jawab masing-masing. Dan guru saya mengatakan kalau dalam pelajaran pendidikan moral Pancasila dahulu disebutkan bahwa apa yang kita lakukan dalam kerja bakti, itulah juga yang disebut dengan gotong royong. Nah, menurut saya, kalau saling melayani dalam kehidupan kita saat ini bisa diterjemahkan sebagai kegiatan gotong royong. Gotong royong dalam berarti bahwa secara dalam kamus bahasa Indonesia, gotong royong itu saling bantu-membantu, saling topang menopang, saling dukung-mendukung. Dukung-mendukung dan topang menopang bukan berarti bahwa satu orang tidak bekerja lalu yang lain mendukungnya, menggantikannya untuk bekerja, atau satu orang yang bekerja yang lain diam saja. Bukan begitu prinsipnya, tetapi maksudnya mari masing-masing mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi bidangnya, apa yang menjadi pekerjaannya, apa yang menjadi talentanya, apa yang menjadi hobinya, misalnya seperti itu, dengan baik dan tulus, ya, tanpa punya pemikiran tanpa bersembunyi, ya, tanpa saling menuduh, ya, tanpa mementingkan diri sendiri, tanpa mencari anaknya sendiri. Kalau kita bergotong royong seperti itu, maka kehidupan itu akan baik dan damai. Itu maksudnya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kalau tadi temanya dikatakan Kristus menjadi jalan pendamai, maka yang disebut Kristus menjadi jalan pendamai itu adalah yang dimaksudkan agar kita yang beriman kepada Kristus memiliki mental yang membawa damai. Mental yang membawa damai itu adalah mental yang mau berperilaku saling melayani. Dan prinsip saling melayani itu dalam kehidupan sehari-hari kita dapat laksanakan itu melalui sikap dan perilaku kita atau budaya gotong royong tadi. Marilah melalui sikap, perilaku, dan budaya gotong royong ini kita lakukan supaya damai di sekitar kita. Sama seperti contoh saya waktu masih SD tadi, bergotong royong mengerjakan pekerjaan masing-masing dengan alat masing-masing, dengan tugas masing-masing. Setelah selesai kerja, kelas kami, sekolah kita, jadi sekolah yang indah kembali, bersih, tertib, rapi, dan menyenangkan untuk kita kembali belajar mengajar lagi pada hari Senin minggu depannya. Ketika kehidupan kita saat ini, mungkin di rumah, karena work from home, ya, bekerja di rumah, lalu kelihatan semrawut, ya, tidak rapi, merasa di rumah itu sepertinya jenuh dan lain sebagainya. Cobalah kita mulai bergotong royong membagi kerja dan tugas. Ada yang menyapu, mengepel, ada yang mencuci baju, ada yang membersihkan jendela, ada yang menyiram tanaman, ada yang memasak, ada yang mencuci piring, dan lain sebagainya. Kalau kita bagi tugas, bekerja dan gotong royong, maka rumah kita akan menjadi lebih tertib dan bersih. Tetapi juga memberikan kita suasana hati yang baru. Bagaimana kondisi kita bekerja dengan gotong royong menghadirkan keadaan yang rapi, tertib, dan teratur. Pada saat yang sama juga, hati kita juga akan sama dibersihkan. Itu contoh saling melayani. Kristus hadir membawa damai melalui sikap dan perbuatan kita bergotong royong. Dimanapun kita berada, di tempat kerja, di persekutuan, di gereja, dan di tempat manapun. Jika sikap hidup, perilaku, budaya gotong royong ini kita kembangkan, kita sudah melaksanakan tugas dan sikap yang Tuhan kehendaki. Kita sudah menampilkan hidup beriman seperti Kristus, dan kita bisa membawa damai dimanapun kita berada. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Selamat bergotong royong. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kasih karunia Allah telah menjadi nyata dan selalu ada bagi kami. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah menjaga, menuntun, menyertai kami khususnya di hari ini. Ketika kami melihat bagaimana kasih sayang Tuhan yang telah menyelamatkan dan menganugerahkan keselamatan bagi kami. Dan kami belajar bahwa keselamatan Tuhan itu harus kami pelihara melalui sikap hidup yang saling melayani. Salah satunya adalah dengan mengembangkan kembali sikap dan karakter gotong royong, budaya gotong royong dalam kehidupan kami keseharian. Terima kasih ya Bapa, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya dimanapun kami berada, sikap karakter dan budaya gotong royong ini mampu kami hadirkan menjadi perilaku-perilaku yang menyelamatkan kehidupan banyak orang dan juga menjadi motivasi dan bagi kami serta semangat positif untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang menghadirkan keselamatan bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami dituntun oleh firman Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi setiap keluarga. Kami yakin dan percaya bahwa keluarga-keluarga dimanapun berada, di dalam pelayanan Jemaat Marturia, dan seluruh keluarga yang selalu berdoa dan berharap, Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan mereka, menopang kehidupan mereka, menyelamatkan, dan juga tentu saja selalu menganugerahkan kasih karunia dan damai sejahtera. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Adrian Jonas, kami berdoa bagi keluarga Bapak David Titipeu, kami berdoa bagi keluarga Bapak Vence Kilapong, kami berdoa bagi keluarga Bapak Prince Gultom, berdoa juga bagi keluarga Bapak Mangasi Gultom, berdoa bagi keluarga Bapak Chris Harnoto, berdoa bagi keluarga Bapak Gompi Simangunsong, bagi keluarga Bapak Jarinsen Saragi, bagi keluarga Penatua Raymond Hutagalung, dan juga bagi keluarga Ibu Endang Pandelaki. Penyertaan Tuhan tak henti-hentinya hadir dalam kehidupan saudara-saudara kami ini beserta keluarga mereka. Dan tangan Tuhan yang penuh kuasa melindungi, menjaga, menyertai, dan memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Demikian juga saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang lain dimanapun berada, selalu dijaga dan disertai, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang dalam perawatan karena kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah maupun dalam perawatan di rumah sakit, dan dalam pemulihan dimanapun mereka mendapatkan perawatan. Kami yakin dan percaya Tuhan juga bersama-sama dengan saudara-saudara kami ini. Tuhan selalu menyertai, menguatkan, dan memberikan pada mereka pengharapan yang tiada hentinya bahwa kuasa Tuhan lebih kuat dari apapun, lebih berkuasa dari apapun, sehingga Allah mampu untuk memulihkan, menyembuhkan, dan menyelamatkan. Kami berdoa bagi Ibu Julia Hutagalung, bagi Ibu Suripati, bagi Diaken Christian Jacobs, bagi Ibu Saptarini Lukito, bagi Bapak Joseph Pandi, bagi Saudara Pierre Kepi, bagi Bapak Frederick Loloang, bagi Bapak Joanna Barus, dan bagi Ibu Tombeng,
bagi Saudara Brasil Kartika, bagi Ibu Mariluhu Lima, dan juga bagi Bapak Patiasina. Kasih karunia penyertaan menyertai makanan, minuman, obat-obatan, pendampingan dari keluarga, dan juga dalam kuasa Roh Kudus mendatangkan damai di hati, kesabaran di hati, dan juga sukacita di hati, menantikan, berharap pemulihan akan Tuhan, sukacita dari Allah akan selalu menguatkan dan meneguhkan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dirawat atau dalam perawatan isolasi mandiri di rumah karena kena dampak dari virus COVID-19. Kami berdoa bagi Diaken Seni Pandi, berdoa bagi keluarga Saragi, Pak Jarinsen, Ibu Julia, juga Saudara Jenis dan Saudara Jacqueline. Berkat kasih karunia Allah yang memulihkan akan menyertai dan selalu bersama-sama mereka ya Bapa, sehingga kekuatan dari Allah saja yang akan memberikan pemulihan dan kesehatan yang sempurna. Kami berdoa berkati juga ya Bapa makanan, minuman, dan obat-obatan, karena kami yakin karya Allah hadir dalam berbagai bentuk, dan Tuhan hadir juga melalui setiap makanan dan obat-obatan, bahkan pendampingan dari keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar. Tuhan pakai untuk menghadirkan pemulihan dan penyembuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami serahkan saudara-saudara kami ini, pribadi maupun keluarga, ke dalam tangan pengasihan, pemulihan yang akan menyembuhkan dan menyehatkan. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Kiranya kasih Allah juga memberikan sukacita dan damai sejahtera, sehingga pertambahan usia mereka akan semakin dewasa di dalam iman, tak berhenti untuk menampilkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah, dan selalu hadir membawa sukacita dan damai sejahtera dimanapun berada. Karena kami yakin mereka mengucap syukur bahwa masa depan mereka adalah masa depan terbaik. Tuhan mempersiapkan damai sejahtera yang indah dalam kehidupan masing-masing pribadi kami yang telah merasakan berkat penyertaan Tuhan dalam pertambahan usia mereka. Ya Bapa, berkati bagi Bapak Patiasina, berkati juga Saudari Kamilia Eman, berkati Saudari Angel Tagalung, berkati Bapak Selwin Rondonu, berkati Ibu Ivon Lonto, berkati Ibu Ngatiah, berkati Saudari Andini Sibuea, berkati Saudara Marcelino Limbong, berkati Saudara Gabriel Hutagalung. Penyertaan, damai sejahtera Allah, sukacita, iman, pengharapan, dan damai sejahtera, serta keselamatan menyertai kehidupan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Kami juga ya Bapa mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ya Bapa, ada perkembangan baik bahwa virus COVID mulai dapat teratasi ketika dilaksanakan PPKM. Oleh sebab itu ya Bapa, berkati pemimpin bangsa kami, Presiden, dan pejabat-pejabat terkait di dalamnya, supaya dalam pengambilan keputusan mereka tetap menjalankannya demi kebaikan dan juga demi keselamatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan setiap departemen-departemen yang ada, agar saling bahu-membahu, topang-menopang untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang besar ini. Tetapi sekaligus juga mereka diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Bapa di sorga, berkati juga para pemimpin bangsa kami dengan kesehatan dan kekuatan. Kami juga mau berdoa bagi para janda, duda, dan anak terlantar, yatim piatu, bagi mereka yang belum dan berdoa berharap memiliki anak, hadir anak-anak dalam kehidupan rumah tangga, berpengharapan akan pasangan hidup, berpengharapan akan memiliki rumah pribadi, berpengharapan untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik,
dan mereka yang sudah bekerja, kiranya diberkati Tuhan. Kami tahu Allah selalu memberikan waktu yang terbaik dan juga berkat yang terbaik bagi mereka yang selalu berdoa dan memohon kepadanya dengan sungguh-sungguh penuh iman dan percaya. Kami juga mau berdoa ya Bapa dalam persiapan ibadah-ibadah kami ke depan. Tuhan juga berkati pelaksanaannya, beri kami hikmat untuk dapat melayani sesuai dengan kehendak Tuhan walaupun di masa-masa pandemi ini. Agar ibadah-ibadah yang dilaksanakan kami mampu untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan baik dan benar. Dan terlebih lagi ya Bapa, memperoleh berkat kasih karunia daripadamu. Kami juga mau berdoa bagi pelayan-pelayan di hari Minggu ini. Tuhan juga berkati multimedia, presbiter yang bertugas, juga jemaat-jemaat yang mempersiapkan diri di rumah, orang tua maupun anak-anak. Tuhan juga berkati koster dan pegawai di kantor. Damai sejahtera Allah menyertai. Seluruh presbiter juga diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pelayan yang ada di sekitar kami, para pendeta yang juga turut melayani di tempat kami. Tuhan Yesus juga berkati, kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai. Kami juga mau berdoa ya Bapa bagi Majelis Sinode GPIB yang sedang mempersiapkan persidangan sinode ya Tuhan di bulan Oktober nanti. Berkati sehingga segala persiapan berjalan dengan baik dan persidangan juga akan dapat dilaksanakan walaupun melalui jalur mekanisme online atau daring ya Bapak. Segala keputusan dapat diambil tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan persiapan-persiapan hingga pelaksanaannya dari awal sampai selesai dalam penyertaan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa bagi pelkat-pelkat, komisi-komisi, unit-unit misioner diberkati oleh Tuhan Yesus dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Lindungi mereka sehingga dalam melaksanakan tugas tetap sehat dan kuat. Kami juga berdoa ya Bapa bagi pandemi COVID yang ada sekarang ini. Tuhan juga berkati di daerah-daerah supaya penanganannya akan berlangsung dengan baik. Kami yakin dan percaya para medis, para dokter, para perawat, dan semua yang terlibat di rumah sakit maupun tempat-tempat isolasi, Tuhan juga berkati mereka agar mereka dijaga oleh kuasa Tuhan sehingga mereka tetap sehat dan kuat sebagai ujung tombak dalam pelayanan bagi mereka yang terpapar COVID. Tuhan berkati mereka penuh sukacita, kesabaran, dan ketabahan. Kami berdoa Tuhan lindungi mereka dan juga keluarga-keluarga mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa bagi setiap orang yang sedang dalam perawatan, baik di rumah sakit, di tempat isolasi maupun isolasi mandiri di rumah. Diberkati Allah, dipulihkan, dan disehatkan. Ya Bapa di sorga, kami teringat Bapak Pendeta Charles Timbuleng yang masih dirawat di rumah sakit. Demikian juga Bapak Pendeta Henry Yakob dan juga istri Ibu Jesi yang sedang dalam perawatan karena sakit. Tuhan juga berkati agar mereka pulih dan sehat kembali. Kami yakin kuasa Allah berkarya sehingga anak-anakmu ini ya Bapa akan memperoleh kesembuhan yang terbaik dan sempurna. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami yakin di dalam pengasihan Tuhan sajalah kami memperoleh damai sejahtera, sukacita, dan keselamatan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah kiranya persembahan kami ini, persembahan dari umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Berkatilah persembahan ini agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan di dalam jemaat dan di dalam dunia ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Selamat hari Minggu, Kakak Tia mewakili pengurus dan kakak-kakak layan Pelkat Persekutuan Anak mengucapkan terima kasih kepada adik Eji dan adik Elo yang sudah menjadi adik-adik layan yang baik di Pelkat PA. Dan juga terima kasih kepada orang tua dari Eji dan Elo yang selalu mendukung dan mengingatkan untuk beribadah mengikuti kegiatan di Pelkat PA selama ini. Terima kasih untuk kesetiaan adik-adik beribadah dan berkegiatan bersama anak-anak layan lain dan kakak-kakak layan. Meskipun hampir 2 tahun terakhir ini kita tidak bisa bertatap muka karena adanya pandemi COVID-19 dan harus beribadah secara online. Pasti ada rasa sedih dan kehilangan ketika adik-adik tidak bisa beribadah bersama-sama lagi di Pelkat PA. Namun kalian berdua tetap ada kenangan tersendiri di hati kakak-kakak dan anak-anak layan lainnya. Adik Eji dan adik Elo, kalian sekarang sudah naik ke tingkat selanjutnya, masuk ke Pelkat Persekutuan Taruna atau PT. Semoga adik-adik juga tetap setia, rajin, semangat, dan dengar-dengaran kepada kakak pelayan PT. Kerajinan dan pelayanan yang dilakukan di Pelkat PA tidak boleh kendor, malah harus semakin meningkat, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati adik Eji dan adik Elo. Demikian yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Saya orang tua dari Lionel Marvelo Aweura mengucapkan terima kasih kepada GPB Marturia Jakarta, terlebih khusus kepada Pelkat PA GPB Marturia Jakarta yang telah membimbing dan membina anak saya sampai saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Shalom. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih untuk semua kakak layan dan juga bingkisannya. Dan juga saya ingin ucapkan kepada teman-teman Pelkat PA untuk semangat dan selalu rajin bersekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Saya serahkan anak saya kepada Pelkat Persekutuan Taruna GPIB Marturia Jakarta untuk dibimbing di dalam kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Salam sehat selalu. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Raymond Hutagalu
orang tua dari anak layan Persekutuan Anak Yedija Jeremy Mikael Hutagalu. Hari ini bersyukur karena kuasa Tuhan Yesus menyertai anak kita Yedija Jeremy Mikael Hutagalu telah beranjak dewasa dan menyelesaikan layanannya sebagai anak layan di dalam Persekutuan Anak dan akan beranjak di Persekutuan Taruna. Kiranya Tuhan Yesus menyertai Yedija Jeremy Mikael Hutagalu bersama dengan anak-anak layan-layan teruna lain. Dan saya sebagai orang tua mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak layan, guru-guru layan anak-anak Persekutuan Anak. Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak layan semua dan selalu berjuang di dalam Yesus Kristus. Dan Yedija Jeremy Mikael Hutagalu ada sponsor hadiah dalam sukacita dan kasih Tuhan Yesus dari kakak-kakak layan Persekutuan Anak, dan ini bisa digunakan untuk menjadi sebagai kekuatan iman ke depan, hadiah dari kakak-kakak layan Persekutuan Anak. Adik ngucapin, nyampaikan. Saya berterima kasih kepada kakak-kakak layan pengurus anak-anak karena telah membuat saya menjadi anak yang bertanggung jawab, Yang penuh sukacita, anak yang penuh sukacita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak layan. Terima kasih. Terima kasih. Yedija, ini atribut Pelkat PT GPIB Marturia. Selamat. Tuhan Yesus berkarya, bekerja selalu di dalam kehidupan Yedija. Yedija, jadilah anak layan di Persekutuan Taruna dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus menyertai, mengasihi, dan memberkati selalu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat semua, saya mewakili pengurus Pelkat PT mau menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh kakak-kakak pelayan dan pengurus Pelkat PA yang selama ini sudah setia mendampingi adik-adik layan dengan luar biasa. Dan saat ini juga momen di mana adik-adik kelas tanggung akan memasuki dan bergabung bersama Persekutuan Taruna yang kami sebutkan yaitu adik Eji dan adik Elo. Selamat bergabung adik-adik, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang sudah setia mendampingi adik-adik dalam hal beribadah. Sekalipun di tengah pandemi seperti ini ibadah dilaksanakan secara online, kami yakin orang tua sudah berjuang dengan baik untuk adik-adik rajin beribadah. Biarlah kedepannya ketika di Persekutuan Taruna pelayanan Pelkat PT boleh didukung oleh orang tua, para orang tua, sehingga pelayanan boleh berjalan dengan baik. Dan adik-adik selamat bergabung di Persekutuan Taruna GPIB Marturia. Biarlah pelayanan akan kita lakukan bersama ke depannya boleh membuahkan hasil bagi iman dan tumbuh kembang kita bersama dan adik-adik secara khusus. Dan adik-adik boleh mengenal satu dengan yang lainnya, boleh semakin erat dalam pertemanannya di dalam Tuhan, dan adik-adik juga memiliki iman yang teguh, setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan akhir kata, selalu bersemangat dan bersukacita. Semakin aktif dan terus berkarya di Pelkat PT GPIB Marturia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini kita menyaksikan bersama-sama serah terima dua anak yang kekasih, yaitu
Elo Awera dan Yedija Hutagalung dari kakak layan dan pengurus Pelkat PA GPIB Jemaat Marturia kepada pengurus dan kakak layan Pelkat PT GPIB Jemaat Marturia agar sama-sama turut melayani agar kedua anak ini sama-sama menjadi berkat di Pelkat PT GPIB Jemaat Marturia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi, sebelum kita mendengarkan warta jemaat, mari kita bersama-sama mengucapkan ayat hafalan di minggu ini yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayatnya yang 101. Kita ucapkan bersama-sama. Mazmur pasal 119 ayat 101. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Kita ucapkan sekali lagi, Mazmur 119 ayat 101. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Marturia DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rocky Samuel Karinda yang telah melayani ibadah minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada pemusik dan multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat Minggu 15 Agustus 2021 yang pertama diberitahukan kepada jemaat, Pendeta Rocky Samuel Karinda sebagai Ketua Majelis Jemaat akan menjalani cuti tahunan dari tanggal 11 Agustus 2021 sampai 8 September 2021 yang akan diambil secara bertahap. Tahap pertama dari tanggal 11 sampai 18 Agustus 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas pelayanan dan kegiatan kantor gereja sepenuhnya akan dilaksanakan oleh PHMJ. Demikian untuk diketahui. Yang kedua, pendataan jemaat akan dilaksanakan mulai bulan September 2021. Pendataan ini bersifat konfirmasi. Demikian untuk diketahui. Selanjutnya, ibadah syukur hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 akan dilaksanakan pada hari Selasa 17 Agustus 2021 pukul 9 pagi secara live streaming. Demikian untuk diketahui. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas koordinator sektor dan wakil koordinator sektor, maka telah ditetapkan koordinator sektor dan wakil koordinator sektor yang baru periode Agustus 2021 sampai Juli 2022 sebagai berikut. Sektor 1, Penatua Novita A. Muskita sebagai koordinator dan Diaken Tingkat FE Rampengan sebagai wakil koordinator. Sektor 2, Penatua Prakasona Kajona sebagai koordinator dan Penatua Robert Pangemanan sebagai wakil. Sektor 3, Diaken Esther R. Barswata sebagai koordinator dan Diaken Ivon J. Mudeng sebagai wakil. Sektor 4, Penatua CHL Eman sebagai koordinator dan Diaken Joli R. Repi sebagai wakil. Demikian untuk diketahui. Selanjutnya diberitahukan kepada jemaat doa subuh atau Sabtu 5.30 diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 WIB dan doa bersama setiap hari Kamis minggu keempat pukul 20 melalui Zoom. Dimohon kehadiran jemaat. Diberitahukan kepada jemaat diadakan serah terima anak layan Pelkat Pelayanan Anak ke Pelkat Persekutuan Teruna pada hari Minggu 15 Agustus 2021 hari ini dalam bentuk video yang akan ditayangkan dalam ibadah minggu. Adapun nama anak-anak layan yang akan serah terima adalah Lionel Marvelo Awewra dan Yedija Yeremia Mikael Hutagalung.
Akan diadakan ibadah bersama kakak-kakak layan Pelkat Pelayanan Anak dan Pelkat Persekutuan Teruna pada hari Minggu 22 Agustus 2021 melalui media aplikasi Zoom. Ucapan selamat ulang tahun, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Selasa 10 Agustus, Bapak WHJ Patiasina Sektor 4, Rabu 11 Agustus, Saudari Kamilia T. Emam Sektor 4, Kamis 12 Agustus, Saudari Angela Y. Huta Galung Sektor 3, Bapak Selwin Rondonuwu Sektor 3. Sabtu 14 Agustus, Ibu Ivana Lontoh Sektor 1, Ibu Ngatiah Sektor 1, dan Saudari Andini P. Sibuya Sektor 3. Minggu 15 Agustus, Saudara Marcelino Limbong Sektor 2 dan Saudari Gabriel K.C. Huta Galung Sektor 3. Demikian ringkasan warta jemaat minggu ini. Warta selengkapnya dan warta keuangan dapat dibaca dalam buku warta jemaat. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ajak kita semua untuk berdiri. Kita akan diutus dan menerima berkat dari Tuhan. Karena itu, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan sebagaimana yang telah kamu dengar. Dalam syukur dan sukacita kita saling melayani satu dengan lainnya. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allah saja, serta terimalah berkat dari Tuhanmu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya benar adanya. Amin. 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 Ya benar adanya. Amin. Jemaat, Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang ada di rumah, kami mengucapkan selamat hari Minggu, Minggu ke-12 sesudah Pentakosta.
kasih karunia, damai sejahtera Allah melayani kamu semua dan menyertai kamu semua. Tuhan Yesus memberkati.